Kali ini saya ingin merestore Vespa. Vespa itu pada tahun 2006 ya, sekitar 15 tahun yang lalu terjadi karena di tempat gudang terjadi kebakaran ya. Coba kita akan coba cari. Nah, ini ketemu nih. Nanti kita akan rapikan, kita bikin body ya, kita tambal, kita bikin bentuk-bentuknya dibikin seorisinil mungkin ya, harus bisa ya. Walaupun mungkin banyak yang hilang ataupun banyak yang ikut terbakar, itu gampang ya. Nanti kita akan cari setelah kita bongkar semua, kita belah mesin. Ya, teman-teman, itu tadi kita sudah menemukan mesinnya ya, mesin Vespa yang bekas terbakar. Walaupun mungkin banyak yang hilang ataupun banyak yang ikut terbakar, itu gampang ya. Nanti kita akan cari setelah kita bongkar semua, kita belah mesin ya. Apa yang rusak nanti kita ganti, apa yang hilang nanti kita bisa beli. Kemudian mungkin untuk bearing nanti kita ganti semua dengan yang baru-baru ya, supaya nanti kita mesin hidup tanpa ada kendala ya, karena ini adalah Vespa memori di waktu saya masih kecil, jadi saya kepingin Vespa ini seperti baru ya, tidak ada trouble apa-apa, mesin sekali kickstarter langsung on ya. Jadi itu cita-cita saya, kepingin menghidupkan Vespa memori ya. Jadi nanti mesin-mesin ini nanti kita cari semua apa yang kira-kira kurang. Nanti akan saya data apa yang perlu saya carikan ya, karena ini termasuk Vespa langka ya, tahun 62. Jadi kita harus aktif di online ya, untuk mendapatkan spare part yang original ya. Oke, nanti kita akan coba bagaimana prosesnya bongkar-bongkar mesin ya. Nanti kita mulai kalau setelah saya data semua gitu ya teman-teman. Jadi sebelum kita mulai ke proses mesin, teman-teman jangan lupa untuk mengklik like, subscribe, dan notifikasi ya. Oke, yuk mari kita lihat prosesnya ya. Oke, yuk. Ya, disinilah kita lihat ya, kita bisa lihat teman-teman semua bagaimana proses dari mesin yang sudah kita siapkan dan yang sudah habis terbakar. Ada bagian-bagian yang leleh karena kena api, ada barang yang sudah hilang karena sudah terlalu lama ya, sudah berarti 15 tahun yang lalu. Oke, jadi walaupun dengan susah, kita harus dengan disemprot cairan, dengan harus dipalu, harus pakai kunci, pakai obeng, bagaimana kita mencari celah dan jangan sampai rusak, tapi supaya mesin ini bisa terbuka dan kita belah semua ya. Oke, kita bisa ikuti bagaimana proses bongkar-bongkar mesin ini. Begitu ya teman-teman, kita akan review terus untuk proses bongkar-bongkar mesin ini.
Ini mulai untuk bodi disiapkan plat, ya toh, plat pengganti bodi yang hilang, yang kebakar, yang terbakar itu dipotong, terus dibikin motif yang sama. Kemudian nanti akan kita tempel pasang di bagian mana yang kropos parah harus dipotong dan diganti. Kemudian kita juga akan sambung ya antara bodi depan dengan bodi belakang yang hilang ya. Jadi bagian lantai ini adalah hilang, jadi perlu dibikin termasuk tulangan. Ya, di sini teman-teman bisa lihat bagaimana kami memproses bikin bodi yang rusak, bagaimana membuat tulangan-tulangan yang harus dibikin dan cara penyambungannya. Ya, walaupun posisi masih belum tersambung, masih banyak kropos, kita tetap berusaha diamankan dulu. Ya, dan inilah teman-teman proses bagaimana penyambungan bodi dari plat yang sudah dibikin, dipotong, mulai dipasang-pasang, di setting begitu, kemudian nanti kita akan rapikan setelah penyambungannya benar semua. Ya, ini kita butuh dilas, diketok untuk penyambungan bodi ini supaya sempurna, supaya terbentuk.
Jadi bodi ini yang masih terselamatkan kita bersihkan sampai kelihatan plat. Terus kita primer, kemudian akan kita filler, epoxy filler ya, supaya terlindung, tidak bertambah terus untuk karatnya. Ya, ini bodi yang sudah dilas, sudah diketok. Kita mulai rapi-rapikan dengan pendempulan. Ya, jadi untuk menutup sambungan-sambungan las, ini kita lakukan pendempulan, ya, supaya terlihat rapi. Sambungan-sambungan plat yang dibikin tidak kelihatan, serapi mungkin supaya mulus. Jadi bodi Vespa ini benar-benar terlihat tidak keropos, dan tidak tahu kalau motor Vespa ini bekas terbakar. Oke ya, kita lihat proses untuk pendempulan. Jadi dengan teliti kita rapikan proses pendempulannya, ya, teman-teman bisa tahu mulai berbentuk Vespa. Ya, jadi teman-teman bisa tahu bahwa ini juga sudah mulai, ya, dempul yang sudah selesai kita siapkan untuk dikoreksi sedikit-sedikit supaya tambah rapi. Nanti kemudian setelah pendempulan, begitu sudah rapi, kita akan proses dengan epoxy filler, ya, yang seperti proses pada umumnya. Untuk menutup dempul itu kita harus diepoksi, ya, dengan filler. Jadi supaya mengisi dempul.
sini teman-teman juga sudah tahu, ya sudah terlihat rapi, bodi Vespa sudah terlihat utuh seperti original kembali, ya, dengan warna abu-abu epoksi. Ya, ini nanti tinggal satu tahap lagi. Setelah di epoksi, kita masih ada tahap koreksi lagi sebelum proses ke pengecatan. Ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke proses berikutnya. Dari awal proses pengecatan, ya, nanti bagaimana kita harus koreksi. Mereka harus detail bagaimana bentuk sambungan plat itu harus dibentuk dengan sempurna.